Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Melanjutkan di surah An-Nisa, kita sampai pada ayat 103. Jika teman-teman di rumah menggunakan mushaf Al-Quran standar Indonesia, silakan dibuka halaman 95. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama kaidah hukum bacaannya atau tajwidnya, dan kita pilih wakaf yang pendek supaya bisa diikuti oleh ibu-ibu lansia dengan nafas yang pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Jika teman-teman tidak mampu melanjutkan bacaan, maka silakan wakaf pada kalimat fadhkurullah. Fa'idza ada fathah bertemu alif mad tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Dza qadaytumus dhi huruf dhad. Aqsahafatul lisan ila adnaha ma'al adras. Tepi pinggir lidah bagian pangkal sampai ujungnya ditempelkan pada gigi geraham bagian atas. Pinggir lidah kita tempelkan, gigi geraham atas boleh kiri, boleh kanan. Dha, dhi, lu. Silakan lihat gambar sebelah ini. Qadaytumus, fathah bertemu ya sukun, huruf lain kita lunakkan. Allahi, Allahi. Tumus masuk pada alif lam samsiah. Ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun dinamakan alif lam samsiah atau idgham samsiah. Itu adalah salah satu cara mudah untuk mengetahui lam ta'rif. Ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun disebut dengan idgham syamsiah. Tumus sholata, sholat alif kecil di atas 2 harokat. Sholata fadhkurullah, kurullah. Karena kita memilih wakaf di sini, maka kita panjangkan 4 harokat sambil kita wakafkan. Dan ini adalah hukum bacaan mad arid li sukun. Karena kita memilih wakaf di sini, bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca wakaf, mad arid li sukun. Fadhkurullah. Lalu kita mengulang pada kalimat fadhkurullaha. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fadhkurullaha. Kita uraikan dari kata lam jalalah, kita baca tafkhim karena sebelumnya ada harokat dhammah. Qurullaha. Fadhkurullaha qiyaman huruf qaf, huruf isti'la. Qiyam, ya fathah diikuti alif 2 harokat. Qiyamau, fathah tanwin bertemu waw, namanya bacaan idgham bi gunnah, siap masuk dan mendengung, masuk pada huruf waw dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Mau wa qu'udan, wa qu'u, duma diikuti waw sukun 2 harokat. Qu'udan, fathah tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah, siap masuk pada huruf berikutnya. Dau, dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Dau wa ala junubikum. Wa ala huruf ain, jangan samakan dengan hamzah, huruf a, ai, au, ain. Wa ala la, alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan. Wa ala junubikum. Junu duma diikuti waw sukun 2 harokat. Bikum, kita wakaf pada tanda wakaf jaiz, jim kecil namanya wakaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh terus.
فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة. Fa'idha to masuk pada huruf to sukun qalqalah sugroh yang mati asli di tengah kalimat, jangan lupa dipantulkan. Fa'idha ma hamzah sukun harus dibaca tegas ma, karena hamzah sukun memiliki sifat syiddah. Ma'na jangan dibaca ma'na, tetapi ma'nantum fa'aqimus shalah. Nun sukun bertemu ta, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini, maka kita samarkan bunyi nun sukun mendengung selama 2 atau 3 harokat. Bagi teman-teman yang masih awam tentang nun atau tanwin itu apa, berikut ini adalah gambar besarnya nun dan tanwin. Fathatain, kasrotain, dumatain. Terdapat 5 hukum bacaan yang akan muncul ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Di antaranya al-idharul halqi, nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, cara membacanya dengan jelas tanpa mendengung, tanpa menimbulkan tawalut dan saktah. Berikutnya nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini, maka terjadi hukum bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin dan ditahan ke dalam salah satu huruf 4 tersebut, yaitu ya, nun, mim, wawu, dengan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Karena ini menyesuaikan tempo pada saat kita membaca cepat atau lambat. Berikutnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 2 huruf, maka terjadi hukum bacaan idgham bila gunnah, memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf 2 tersebut, yaitu huruf lam dan ro, tanpa mendengung. Jadi hanya masuk pada huruf tersebut, huruf 2 ini. Berikutnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba, terjadi hukum bacaan iqlab, membalikan nun atau tanwin menjadi mim dengan merapatkan bibir tanpa menekan disertai dengung selama 2 atau 3 harokat. Amba. Dan yang terakhir al-ikhfa'ul haqiqi, yaitu bertemunya nun sukun atau tanwin dengan 15 huruf ini menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin condong ke dalam salah satu huruf 15 dan disertai dengung ditahan selama 2 atau 3 harokat. Ini adalah contoh hukum bacaan ikhfa hakiki. Karena ada nun sukun bertemu tak, maka bunyinya nautu, condong pada huruf tak, siap membunyikan huruf tak dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Nautum mim sukun bertemu fa, namanya bacaan idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Nautum fa'aqimus huruf qaf qaqi kasrah diikuti sukun 2 harakat matabi'i. Qimus shalah masuk ke dalam ta'rif yang tidak bersukun, ciri-cirinya idgham samsiyah. Mussalah, karena kita wakaf di sini tanda wakaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh terus. Kita panjangkan 4 harokat mat arid li sukun, bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf, 4 harokat kita samakan. Inna sholata kanat 'alal mu'minin. Bagi teman-teman yang mempunyai nafas pendek bisa wakaf di sini 'alal mu'minin. Namun jika masih mampu silakan dihabiskan pada akhir ayat. 'Alal mu'minina kitaban mawquta. Anggap saja kita tidak mampu meneruskan, maka kita wakaf pada kalimat 'alal mu'minin.
innas, nun yang bertasdid gunna musaddadah. Kita dengungkan selama 3 harokat. Innas solata, masuk pada alif lam samsiah. Nas solata, nas solata. La alif kecil di atas 2 harokat. La takanat, ta fathah diikuti alif 2 harokat. Tak sukun memiliki sifat hamas, maka bunyinya kanat alal mu'minin. Alal masuk pada alif lam qamariyah. Lam ta'rif yang ciri-cirinya bersukun disebut dengan idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Alal mu'minin. Mu'minin hamzah sukun harus tegas. Mu'minin mad arid li sukun, bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Karena kita memilih wakaf di sini, maka terjadi hukum bacaan mad arid li sukun. 4 harokat kita samakan. Minin. Lalu kita mengulang pada kalimat alal mu'minina. Alal mu'minina kitabam mawquta. Karena sekarang kita wasol atau terus, maka kita uraikan dari huruf ta yang berharokat fathah berdiri atau alif kecil di atas, 2 harokat kita panjangkan. Kitabam fathah tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Siap masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf mim dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Bam mawquta. Mau fathah bertemu waw sukun kita lunakkan huruf lain. Mawquta. Uta masing-masing 2 harokat, dhamma diikuti waw sukun, mad tabi'i, fathah tanwin. Fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutoh, mad iwad cabang dari mad tabi'i. 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Wala lam alif 2 harokat. Wala tahinu, nu dhamma diikuti waw sukun 2 harokat, mad tabi'i. Tahinu fib masuk pada huruf ba sukun kita pantulkan fib, ab, ib, fib, qalqalah sugro yang mati asli di tengah kalimat jangan lupa dipantulkan. Fib tigha, ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Tetapi kita pilih salah satu, misalnya 5 harokat kita pilih, maka 5 harokat kita panjangkan. Tigha'il qaum. Il masuk ke alif lam qamariyah, hati-hati memantul, jangan sampai hati-hati tawalud. Tawalud seperti memantulkan bacaan. Contoh ila qaul, ila qaul. Nah, hindari yang seperti itu. Hanya masuk pada huruf lam, alif lam qamariyah. Fi ibtigha'il qaum. Di sini terdapat hukum bacaan mad layin, bertemunya fathah dengan waw sukun dan diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf. Namanya mad layin, panjangnya harus lebih dari 2 harokat karena cabang dari mad far'i. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, tetapi kita pilih salah satu. Misalnya kita samakan dengan mad arid li sukun, mad lain, maka kita panjangkan 4 harokat. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Qaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Nun sukun bertemu ta ikfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun mendengung selama 2 atau 3 harokat. In takunu, dhamma diikuti waw sukun masing-masing 2 harokat, mad tabi'i. Unu ta'lamuna, hamzah sukun ta'lamuna, mu dhamma diikuti waw sukun 2 harokat. Lamuna fa nun yang bertasdid gunna musaddadah kita dengungkan selama 3 harokat.
Fa innahum mim sukun bertemu ya idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Nahum ya'lamun. Ya'lamun. Hamzah sukun ya kita baca jelas ya'lamun. Mad arid li sukun karena kita memilih wakaf di sini kita panjangkan 4 harokat. Karena kita memilih wakaf di sini, maka kita harus mengulang pada kalimat sebelumnya. Kita mengulang pada kalimat fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Fa in kita uraikan dari kata kama fathah diikuti alif 2 harakat. Kama ta hamzah sukun ta lamun mat arid li sukun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf 4 harokat kita panjangkan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wa tar ra sukun yang sebelumnya fathah kita baca tafkim. Wa tarjuna duma diikuti waw sukun 2 harokat mat tabi'i juna minallahi lam jalalah yang sebelumnya fathah kita baca tafkim. Minallahi mala masing-masing 2 harokat fathah diikuti alif. Mala yarjun. Yar ra sukun yang sebelumnya fathah kita baca tafkim. Yarjun mat arid li sukun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf 4 harokat kita panjangkan. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu ka fathah diikuti alif 2 harakat. Wa kana Allahu lam jalalah yang sebelumnya fathah kita baca tafkim. Nallahu aliman ali kasrah diikuti sukun 2 harakat. Aliman fathah tanwin bertemu ha. Fathah tanwin yang bertemu ha. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini dibaca jelas tanpa mendengung namanya bacaan idhar halqi. Aliman hakima. Kima masing-masing 2 harakat kasrah diikuti sukun. Fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutah. Wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim.